Sementara selama ini UMKM kan hanya menjadi semacam, ya, mohon maaf nih, jargon politik. Pemerintah memang harus jelas visinya. Yang pertama, itu pemerintah harus berpihak kepada yang paling memberikan fondasi keberlanjutan yang luas, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. %99, bahkan ada yang menyebutkan 0,9, itu adalah UMKM. 97% tenaga kerja itu adalah UMKM. Kurang apa lagi? Kalau dari segi politik, ini adalah suara yang mayoritas harusnya. Tetapi karena posisi yang lemah, maka harus didukung, harus diperkuat. Ini satu agenda yang ke depan, saya kira kita harus komit, harus concern. Kalau memang pemerintahan Prabowo Subianto ini akan sungguh-sungguh serius akan mendorong bangsa kita ke depan tahun 2009 menjadi pusat halal dunia, pertumbuhan 8%, maka ketika yang menikmati adalah mayoritas ya, UMKM, maka akan berkelanjutan, berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta dan Bapak Ibu, para peserta yang hadir pada siang hari ini, ya. Oke, saya akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan perbankan syariah kita, refleksi 2025 dan proyeksi 2026. Jadi saya melihat bahwa tampaknya memang kita perlu berhati-hati nih menatap tahun 2026. Kalau melihat dari perkembangan harga emas, ya, yang selalu saya akan jadikan patokan bahwa emas adalah tempat yang paling aman yang orang akan lari ke sana karena ada ketidakpastian. Dalam 10 tahun, emas itu naik 318% dari 2016 sampai 2025. Sementara dalam satu tahun, 2024 sampai 2025, itu naik 73%. Ini adalah kenaikan tahunan terbesar sejak 1979. Ini ada hal yang patut kita lihat nih. Karena misalnya data Jumat 2025, 26 Desember, itu harga emas mencapai harga yang tertinggi sepanjang masa, all time high, 4.530 per troy ounce. Nah, hal ini kenapa emas kok melonjak sedemikian kencangnya? Ini ada beberapa indikasi. Yang pertama tentu meningkatnya ketegangan geopolitik, ya, blokiran minyak Venezuela, perang Rusia Ukraina, perang Thailand Kamboja misalnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang ditaksir hanya nanti totalnya rata-rata 3% seluruh dunia. Meningkatnya utang publik global. Jadi sekarang pemerintah di dunia itu utang totalnya 110,9 triliun US dollar. 94,6% dari PDB. Indonesia juga tahun 2006 prediksi akan melampaui 10.000 triliun rupiah utang kita. Kemudian kerentanan pasar keuangan dari lembaga non-bank. Nah, karena lembaga keuangan non-bank memanfaatkan utang pemerintah negara maju untuk menciptakan produk derivatif kompleks. Ini tadi mungkin sempat disinggung oleh beberapa bicara, tanpa pengaturan margin dan modal yang memadai. Ini hati-hati nih karena kemudian risiko dan mata uang aset digital, kripto, stablecoin, organisasi dan sebagainya yang akan menyebabkan ketidakpastian. Nah, survei di Amerika dari Gallup itu ternyata masyarakat maju seperti di Amerika pun menganggap emas adalah pilihan investasi jangka panjang terbaik. Setelah properti, jadi yang pertama properti 37%, kemudian emas 23%, selanjutnya saham, deposito, obligasi. Nah, bagaimana Indonesia? Laporan World Gold
Konsil, ya, Dewan Emas Dunia tahun 2025 itu menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia itu melakukan investasi emas sebanyak 67% dalam semua bentuknya, emas batangan, emas fisik, perhiasan, ekstradana, dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan perkembangan bank kuliah. Nah, oke, sekarang saya ingin melihat masuk ke bank syariah. Ini dari 20 bank syariah teratas tahun 2024, itu ternyata Indonesia, Bank Syariah Indonesia baru bisa mengirimkan perwakilan nomor 20. Sementara di atasnya itu ada yang paling gampang kita pakai patokan Malaysia itu ada 4 wakil Malaysia. Yang tertinggi adalah Maybank, CIMB dan seterusnya. Nah, ini waktu itu asetnya 22 miliar,9 US dollar. Laporan Oktober BSI 430 triliun atau setara dengan 25,69 dolar. Moga-moga nanti bisa naik ke papan menengah nih. Nah, saya akan masuk tentang bagaimana pentingnya peran perbankan syariah di dalam menggerakkan UMKM. Jadi data ini menunjukkan bahwa negara-negara maju UMKM-nya itu sangat mapan. Negara-negara Skandinavia, 3 besar, Swedia, Finlandia, Jerman. Ya, Jerman itu dua ini, Swedia dan Finland, Skandinavia, dan Jerman, Belanda, dan seterusnya, Denmark di Skandinavia. Ini 10 negara yang UMKM-nya mapan, itu adalah negara-negara maju. Jadi kita jangan menganggap bahwa negara maju itu mereka yang hanya yang besar-besar saja yang dipelihara atau yang dirawat. Jadi kita saya kira perlu mengevaluasi ini ketimpangan yang terjadi dalam konteks UMKM ini ya. Karena sistem perbankan yang kuat, infrastruktur jaminan yang pokok itu menyebabkan negara-negara Eropa itu tetap bisa stabil ekonominya dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha. Nah, survei dari Mandiri ya, Mandiri Bisnis Survei tahun 2025. Ini menarik. Jadi rata-rata omset dari usaha kecil dan menengah Indonesia itu ada kenaikan omset tetapi melambat. Jadi naik 2023, kemudian 2025, 2024, 2025 turun lagi. Tapi penurunan omsetnya justru lebih dalam. Rata-rata penurunan omsetnya. Jadi begitu, ini menarik ini. Kemudian, nah ini data berikutnya adalah tentang belanja masyarakat. Jadi ini yang selalu Pak Purbaya sampaikan ini. Jadi setelah Pak Purbaya dilantik awal September, itu ternyata ini data ini ya. Jadi ada peningkatan level kehidupan masyarakat, yaitu dengan adanya pertumbuhan nilai belanja mingguan selama 4 minggu pertama bulan Oktober. Ini titik ini, sampai akhir Oktober itu terjadi kenaikan dibandingkan rata-rata pertumbuhan kuartal berikutnya. Jadi ada optimisme. Yang Sobat mengatakan ini karena ada upaya-upaya dari kita yang orang menyebut sebagai Purbaya efek ya. Nah, berikutnya saya ingin masuk kepada ekonomi digital. Ini karena sangat penting ekonomi digital. Ya, Indonesia itu aksesnya cukup besar sebenarnya, akses di dalam mengakses internet tahun 2024. 72,8% penduduk Indonesia menggunakan internet tahun 2024. Cuma masalahnya itu adalah internet menggunakan handphone, bukan internet broadband yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Ini beberapa provinsi, yang tertinggi adalah Kepulauan Riau, DKI, Kalimantan Timur, Jogja, Riau, Bali. Nah, sebagian besar warga Indonesia masih menggunakan internet terutama untuk hiburan daripada akses produktif atau meningkatkan pendapatan. 78% itu untuk akses media sosial, 80% untuk hiburan. Jadi memang ini harus diubah ya. Dalam sementara potensi Indonesia dalam ekonomi digital di ASEAN ini adalah yang termasuk yang tertinggi. Ya. Di gross merchandise value atau nilai dagangan bruto kita yang di ASEAN itu mencapai 99 miliar di atas Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Jadi ini sangat sangat berpotensi sebenarnya. Cuma tadi itu kegiatannya banyak untuk non produktif.
Nah, begitu pula dalam konteks ini saya kira penting terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Quick Response Interoperability Standard atau KRIS. Ini ya dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini sudah melayani lebih dari 58,3 juta pengguna dan 41,2 juta pedagang. 20% diantaranya merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yaitu UMKM. Ini yang selalu saya ingin kencangkan, ingin saya dorong agar kita betul-betul perhatian. Ini saya kira BI berbuat terobosan yang luar biasa dengan KRIS ini. Nah, ini adalah cakupan internet di ASEAN ya. Kita selalu nomornya tengah bahkan termasuk bawah kan hanya di atasnya Laos, Kamboja, Myanmar, Timur Leste. Ya agak menyedihkan sebenarnya ya kalau dalam konteks broadband internet yang untuk kan hiburan dan akses media sosial. Permisi Pak, 1 menit Ya, lagi ya Pak. oke. Oke. Ya, nah ini menjadi penting karena ke depan saya kira UMKM ini patut menjadi perhatian. Nah, ini syukur OJK telah membuat aturan dengan membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan juga keuangan syariah dan juga pengawasan di bank digital membentuk Direktur Pengawasan Perbankan Digital. Kemudian total perbankan syariah kita sudah melampaui 1.000 triliun pada Oktober 2025 dengan tumbuh 11,34% dan merupakan nominal tertinggi all time high sepanjang berdiri industri perbankan. Cuma memang dari data yang ada itu ada kecenderungan kita tuh stuck di market share. Ya kita lihat nih dari Oktober 2024 Desember tertinggi market share-nya 7,72 tapi Oktober 2025 7,64 turun sebenarnya. Begitu pula untuk pembiayaan itu memang ada sedikit peningkatan, cuma memang ada catatan terkait dengan adanya peningkatan non-performing funding, ya, atau kredit macetnya agak tinggi. Ini saya kira harus menjadi perhatian dan kita ini adalah perkembangan dari perbankan kinerja perbankan syariah Indonesia di triwulan 3 2025 ya. Ini asetnya itu kita secara total ya 13.196 ya, dari segi aset kinerja seluruhnya. Nah, sementara Bank Umum Syariah itu hanya 681 triliun. Ini memang sangat kecil sekali, Pak. Hanya tadi hanya 7%. Begitu pula kalau kita melihat dari BPRS lebih kecil lagi. Nah, kita akan masuk kepada perkembangan yang lain yaitu terkait dengan Bank Bulion. Jadi Bank Bulion ini saya kira yang paling kenceng itu adalah memang kemudian Pegadaian. Pegadaian itu dia bisa pada sampai Oktober ini dia mengelola Bank Bulion itu sampai 28,76 ton emas dengan nilai 60,83 triliun. Sementara secara total pengelolaan emas Pegadaian ada 129 ton. Dia memang jagonya emas ya, yang paling kencang. Jadi BSI saya lihat kayaknya sedikit kurang gercep ini untuk menyambut karena saya kira dari total kelolaan emas BSI itu hanya 19,77 ton ya, dan itu saya kira memang secara umum meskipun pengelolaannya pesat ya, pengelolaan emas naik 129%, yaitu 2,55 triliun. Jadi memang patut. Tapi yang patut saya sayangkan adalah bahwa OJK sudah cukup lama menunda-nunda atau belum merampungkan peta jalan atau roadmap Bank Bulion sampai menjelang pergantian tahun 2025 ini. Ini harusnya penting nih. Seperti apa peta roadmap kita. Nah, begitu pula nih hal yang menarik yaitu adanya peresmian Bank Syariah Nasional yang merupakan spin-off dari unit usaha syariah BTN merger dengan Bank Victoria. Ini sudah mencapai asetnya 71 triliun dan ke depan ditargetkan 100 triliun pada tahun 2027.
Dan saya sih berharap ke depan ini akan lebih kencang lagi nih Bank Syariah Nasional. Pendatang baru yang nanti akan masuk sebagai bank umum syariah adalah unit usaha syariah CIMB yang tercatat asetnya mencapai 62,74 triliun. Ini saya lihat ada dua sebenarnya nih, Bank Maybank, tapi Maybank kayaknya pada 40 dan kemudian mengalami penurunan aset. Nah, barangkali memang beri kesempatan pada CIMB untuk masuk dulu ke bus, jadi sesuai dengan aturan di OJK, pengaturan yang sudah asetnya di atas 50 triliun atau separuh dari total grup harus spin off. Nah, UMKM ini selalu menjadi jargon kita. Dia menyumbang 99% total unit usaha, menyerap 97% tenaga kerja atau setara dengan 142 juta tenaga kerja. Kontribusi terhadap PDB 62%. Nah, tetapi kredit perbankannya memang naik tipis. Dan juga pembiayaan UMKM itu mengalami penurunan bahkan pada November 2025 ini. Jadi ini saya kira patut menjadi perhatian. Dan tentu saja ke depan perlu ada terobosan. Ini saya kira yang dilakukan oleh OJK dengan membuat peraturan OJK nomor 29 tahun 2024 dengan pemeringkat kredit alternatif atau inovatif kredit scoring. Jadi kredit scoring ini nanti UMKM itu yang jadi problem adalah masalah agunan. Nah, dengan kredit scoring, itu pembiayaan kredit dari perbankan atau pembiayaan syariah, itu tidak perlu lagi agunan. Karena dari rekam jejak digitalnya kan sudah ketahuan. Kalau dia bagus, disiplin, dan tertib, serta kinerjanya selalu meningkat. Nah, ke depan, saya kira kalau dari tahun ke tahun 2005 ini ditargetkan kredit usaha rakyat atau KUR syariah juga sebanyak 300 triliun, yang itu hanya sekitar 3,4% dari total kredit perbankan, maka saya usulkan tahun 2026 KUR termasuk KUR syariah bisa ditingkatkan menjadi 500 triliun, yang itu hanya sekitar 5,6% dari kredit perbankan. Nah, ini catatan akhir saya menyongsong tahun 2026 dengan optimisme yang menggantung. Jadi perbankan syariah menghadapi tantangan dengan pangsa pasar yang relatif kecil pada angka 7% di tahun 2025. Mesti didorong terus naik kelas menjadi market share-nya 10% atau 2 digit pada tahun 2028. Pada roadmap OJK tidak berani mencantumkan angka karena selalu meleset. Dulu pernah BI membuat dan seterusnya selalu tidak pernah. Ada angka mentok ini sekarang di 1 digit. Pada angka 7% sudah berapa lama. Dari 5% setelah merger BSI, kemudian baru sekarang beberapa konversi BPD syariah daerah, kemudian baru mencapai 7%. Harapannya nanti ada terobosan pertumbuhan anorganik yang dilakukan strategi oleh para regulator agar tahun 2028 menjadi 10%. Bank Bulion bisa menjadi andalan perbankan syariah berkembang pesat dengan masyarakat yang sangat berminat pada layanan emas. Berikutnya pembiayaan UMKM pada tahun 2026 mesti ditingkatkan menjadi 30% dari total pembiayaan kredit. Kemudian berikutnya UMKM sebagai pilar penting ekonomi nasional mesti benar-benar didukung dengan proteksi perlindungan. Jangan sampai dia bertarung bebas, usaha gede masuk ke usaha kecil, sehingga pasti akan kalah. Akses permodalan, digitalisasi UMM, penyederhanaan regulasi, pelatihan dan pendampingan, tetap perluasan akses pasar. Jadi UMKM itu nggak bisa dibiarkan, memang mereka harus dilindungi, harus dibantu, harus diafirmasi. Negara-negara maju melakukan itu. Karena kalau enggak ya dia pasti akan kalah dengan usaha-usaha besar. Dan yang terakhir, Bank Syariah Nasional bisa ditargetkan menjadi bank BUMN, ya, menyusul dari BSI, ya, tidak jadi anak usaha BTN lagi tahun 2028 dengan aset yaitu sebesar 150 triliun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.